Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, this is Liska. Di sini kita akan membahas tentang fungsi audit internal dan juga piagam audit internal. Gimana sih fungsi dan piagam audit internal itu? Mari kita bahas. Fungsi audit internal menurut Mulyadi 2002 adalah menyediakan jasa analis dan evaluasi serta memberikan keyakinan dan rekomendasi serta informasi lain kepada manajemen dan dewan komisaris serta pihak lain yang setara dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Robert Tampubolon tahun 2005, fungsi audit internal lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen karena manajemen butuh kepastian bahwa kebijakan yang telah ditetapkan tidak akan dilaksanakan secara menyimpang. Selain itu, uraian atas fungsi audit internal menurut Mulyadi tahun 2002 antara lain yang pertama ada pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas struktur pengendalian internal dan mendorong penggunaan struktur pengendalian internal yang efektif dengan biaya yang minimum. Yang kedua ada menentukan sampai sejauh mana pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi. Yang ketiga ada menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian. Dan yang keempat, menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan. Yang kelima, memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan. Lalu, ruang lingkup penugasan fungsi audit internal yang terdapat dalam standar profesi. Audit internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal yaitu fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian dan governance yang berdekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh. Maksud yang terkandung dari pernyataan di atas adalah audit internal membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal. Hal-hal tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada evaluasi pengelolaan risiko. Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal. Yang kedua ada evaluasi pengendalian. Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisien, dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan. Yang ketiga ada evaluasi proses governance. Fungsi audit harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses governance dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Lalu ada piagam audit internal. Setiap organisasi harus dapat memperoleh manfaat dari audit internal, dan piagam audit internal sangat penting untuk keberhasilan kegiatan audit internal. Piagam audit internal adalah dokumen resmi yang disetujui oleh fungsi oversight atau dewan komisaris atau dewan pengawas dan disepakati dengan manajemen. Piagam audit internal harus mendefinisikan minimal hal-hal apa saja nih. Yang pertama itu ada tujuan audit internal dalam organisasi, meliputi kemudian ada kewenangan audit internal, kemudian ada tanggung jawab audit internal, kemudian ada posisi audit internal dalam organisasi. IIA telah menerbitkan model piagam audit internal yang tersedia untuk anggota IIA dan telah diterjemahkan dalam 8 bahasa. Kemudian, mengapa sih piagam audit internal itu penting?
Piagam audit internal adalah cetak biru atau landasan bagi organisasi yang mengatur bagaimana audit internal dapat melakukan tugasnya dan membantu fungsi oversight, memberi sinyal yang jelas atas independensi audit internal. Idealnya, piagam audit internal memberikan penegasan atas garis pelaporan Chief Audit Executive atau CAE yang mendukung independensi audit internal dengan melaporkan secara fungsional kepada fungsi oversight atau fungsi yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan dan secara administratif kepada manajemen. Piagam audit internal juga memberikan kewenangan yang diperlukan audit internal untuk menjalankan tugasnya. Misalnya, audit internal memiliki hak akses tanpa batas ke catatan personel dan properti organisasi yang relevan sehingga dapat menjalankan tugasnya. Karena audit internal dapat beroperasi di seluruh spektrum industri dari jasa keuangan, manufaktur, bahan kimia hingga institusi pemerintah. Piagam audit internal sebaiknya dapat memungkinkan bahwa ruang lingkup kegiatan audit internal dapat didefinisikan secara khusus sesuai kebutuhan unik organisasi. Piagam audit internal dapat memberikan yang pertama dengan sangat terperinci jika diperlukan. Kemudian apa saja yang akan dilakukan oleh audit internal dan dukungan apa yang akan diperlukan dari manajemen dan fungsi oversight untuk melakukan tugasnya. Pada akhirnya, piagam audit internal berfungsi sebagai referensi untuk mengukur efektivitas kegiatan audit internal. Lalu ada komponen penting dari piagam audit internal. IIA telah mengidentifikasi 7 komponen utama yang mendukung kekuatan dan efektivitas keseluruhan kegiatan audit internal dan harus dicakup dalam piagam audit internal. Jika piagam audit internal tidak mencakup semua komponen ini, komponen yang tidak tercakup oleh piagam audit internal dapat melemahkan piagam audit internal dan pada akhirnya melemahkan aktivitas audit internal. Ketujuh komponen itu yang pertama ada misi dan tujuan. Misi audit internal adalah untuk meningkatkan dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan asuransi, saran, dan wawasan berbasis risiko yang objektif. Kemudian tujuan audit internal adalah untuk menyediakan jasa asuransi dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk meningkatkan nilai operasi organisasi. Kemudian komponen yang kedua yaitu standar internasional praktik profesional audit internal. Audit internal harus memastikan seluruh kegiatannya telah mematuhi unsur-unsur wajib kerangka praktik profesional internasional atau IPPF. IAA termasuk standar, prinsip inti praktik profesional audit internal, definisi audit internal, dan kode etik. Kemudian komponen yang ketiga itu ada kewenangan. Piagam harus mencakup pernyataan tentang hubungan pelaporan fungsional dan administrasi. Kemudian ada pernyataan bahwa fungsi oversight dan akan menetapkan, memelihara, dan memastikan bahwa kegiatan audit internal memiliki wewenang yang cukup untuk memenuhi tugasnya dengan benar. Kemudian ada independensi dan objektivitas, komponen selanjutnya ya. Kemudian ada lingkup kegiatan audit internal. Piagamnya harus mencakup, yang pertama ada pernyataan bahwa ruang lingkup kegiatan audit internal meliputi tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan objektif dengan tujuan memberikan penilaian independen terhadap kecukupan dan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan proses kontrol. Kemudian pernyataan bahwa CAE akan melaporkan secara berkala kepada manajemen dan fungsi oversight atas hasil kerja audit internal. Kemudian ada tanggung jawab, komponen yang selanjutnya ya, ada tanggung jawab. Kemudian komponen yang selanjutnya lagi program kualitas asuransi dan peningkatan audit internal. Oke, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita bahas hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.